Ya, Pak. Jangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis 725. 25 ya. Terusan. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Nabi Ibrahim eh, menjadikan tanah Mekah sebagai tanah haram dan mendoakan penduduknya. Wa inni haramtul Madinah, dan aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Kama harrama, coba diangkat. Kama harrama Ibrahim Makkah. Seperti halnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Wa inni da'autu fi so'iha wa muddiha bimislai mada'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Maka aku berdoa di dalam nya Madinah dan mudnya dengan 2 kali lipat seperti yang Nabi Ibrahim berdoa buat penduduk Mekah. Nah, coba Pak kita lihat catatan kaki. Catatan kaki di atas, Pak. Nih, dua. Qauluhu harrama Makkah minat tahrim. Jadi menjadikan tanah haram. Ai ja'alaha haroman. Menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Wa amma makna tahrim al-Madinah. Adapun makna menjadikan Madinah sebagai tanah haram, bahwa tahrimu soidiha, yaitu haram buruannya. Waqat isyajariha, haram memotong pohonnya. Wala yuhdisu fiha hadas, tak boleh ada peristiwa. Peristiwa itu yaitu pemotongan binatangnya, buruannya, dan pemotongan pohonnya. Coba terus Pak, masih ada lanjutan ini. Eh, oh iya, enggak habis. Habis. Jadi tanah seluruhnya tanah Allah. Ya dah. Mhm. Dan dari tanah-tanah yang dia ciptakan sendiri, ada yang dia pilih yang disebut dengan tanah haram. Nabi Ibrahim menetapkan Mekah sebagai tanah haram. Maka kemudian lewat malaikat, Nabi Ibrahim memberikan batas tanah haram Mekah. Kalau dulu mungkin dengan batu ditaruh. Nih batas tanah haram. Nih utara, selatan, timur, barat. Kalau sekarang udah diperjelas, yaitu ada tugu, tembok, tuh batas tanah haram. Dalam konteks apa? Dalam konteks manasik haji. Mana batas tanah haram? Kalau nggak ada batasnya, nggak jelas syariat hajinya. Oleh karena itu dalam syariat haji, ketika kita mau masuk tanah haram, apalagi tujuannya haji dan umroh,
harus berpakaian ihram. Paham itu? Kalau Iya. kita kebetulan haji singgah di Madinah, bandaranya Madinah umpamanya. Maka ketika mau haji atau umroh, kita seolah penduduk Madinah. Mana batasnya? Batasnya yaitu bir Ali, Abyar Ali. Kalau dulu Zulhulaifah itu namanya. Udah itu batas. Maka kita masuk tahiyat masjid, habis tahiyat masjid sunat ihram, habis sunat ihram udah niat labbaik Allahu umratan. Kalau umrah, kalau haji labbaik Allahu hajjan. Biasanya haji sama umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Niat atau nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Udah. Terus dan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk. Oleh karena itu, ketika yang secara sengaja dari arah Madinah mau ke Mekah, dilewatin, dilewatinnya siapa itu? Bir Ali. Oh, dia Ya. bayar dam, bayar dam. Udah, niatnya udah di tempat di mana dia ingat. Kan insya Allah sih nggak pernah terjadi. Apalagi kita udah diwanti-wanti tuh sama pembimbing haji. Supir juga udah tahu masuk dah parkiran apa itu? Parkiran Masjid Bir Ali. Nah, itu dia batas tanah haram. Oke, maka disebut mikot. Mikot tempat start. Ada mikot makani, yaitu Bir Ali, Ironah, Yalamlam. Ada juga sono itu, di mana itu Hudaybiyah. Oke, nah itu lewat penetapan Allah, lewat malaikat kepada Nabi Ibrahim. Hadis ini bukan cuma informasi tentang batas tanah haram Mekah, tapi tanah haram Madinah. Maka disebut haromain, dua tanah haram. Terkait dengan tanah haram Madinah, bukan halnya seperti tadi, bukan harus pakai ihram, bukan. Tetapi apa? Yaitu Nabi haramkan buruannya. Masuk Madinah jangan berburu, haram. Masuk Madinah jangan potong pohonnya. Tuh, oke. Haromain. Maka raja dia menyebut dirinya Khadim Haromain. Haramnya Mekah, haramnya Madinah. Dia pelayannya itu. Oke. Lalu haram itu sendiri maknanya banyak. Yang pertama tadi itu harus dihormati. Haram bermakna muharram. Harus dihormati. Maka kemudian diindonesiakan jadi gampang. Tanah suci, tanah haram, tanah suci. Lawannya tanah halal. Arafah tanah halal. Musdalifah tanah halal. Ya, nah, haram. Nah, makna lain halaman tawaf. Halaman tawaf Ka'bah tuh sekitar itu juga disebut haram. Disebut haram. Jadi kalau boleh saya urut, haram pertama yaitu halaman Ka'bah.
Lalu melebar sedikit masjid, melebar sedikit lagi halaman masjid, melebar lagi rumah-rumah kita yang ada di wilayah batas tanah haram itu juga tanah haram. Nah, tanah haram. Sampai lebarnya lagi batas yang tadi disebutkan. Ada tanda tembok. Lebarnya lagi tanah haram seluruh Mekah itu tanah haram. Terkait dengan sholat berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Bukan cuma di masjidnya, di halaman Ka'bahnya, di pelataran luar juga itu sama. Bahkan lebih dari itu kalau baca Fiqhul Islami karangannya Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu, itu di luar itu kalau umpamanya karena faktor penuh dia keluar batas, umpama tak menutup kemungkinan satu saat jamaah keluar tanah haram. Itu pun statusnya tanah haram dan pahala sholat berjamaahnya sampai situ umpamanya itu melampaui, ya, atau seperti ketika sholat kita di dalam masjid 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah 10.000. Kalau di Masjidil Aqsa 1.000. Tiga masjid yang kalau bisa dalam seumur hidup kita ngikat kendaraan di situ. La tusaddur rihal illa fi salasat masajid. Kalau jalan-jalan minimal tiga itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi. Ya kita baru Mekah Madinah saja. Pak Jamal mau udah ke Masjidil Aqsa. Oke, kembali ke pokok persoalan terkait dengan tanah haram tadi, ya. Gitu. Umpamanya kita di maktab nih, wilayah Mekah. Bukan cuma sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat. Karena satu dan lain hal, maka kita di maktab kita sholat itu. Jamaah, ada ibu-ibu yang nggak bisa ke masjid, tapi kalau ditinggal sendirian nggak bisa. Udah kita jamaah sih. Nah, itu 100.000 kali lipat. Ya, sama. Insya Allah. Selesai hadis 726. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dia berkata, kalau Rasulullah SAW, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin. Nah, saya nggak tahu maksudnya ini. Ya, kata Ali, Rasulullah bersabda, Madinah tanah haram. Ma baina airin ila saurin. Coba kita lihat anunya Pak, catatan kakinya Pak. Ini dua dong. Ini dia nih. Nih. Qauluhu airin bifathin fasukun. Tuh benar. Jabal gunung namanya air. Makruf terkenal sebelah selatan Madinah. Wafi janub wa gharb. Ya, di apa nih timur laut apa barat daya ya. Kuba, belah barat daya Kuba. Terus sahur bifathin wasukun haur Jabal Sogir Mudawar fi Syamalil Madinah, gunung kecil sebelah utara Madinah, di belakang Jabal Uhud. Jabal Uhudnya sih kita tahu ya, mau pada ke sono. Itu di belakangnya belah sono lagi ke utara itu ada gunung namanya Saur. Wafi riwayah ma baina air ila Uhud, badal
Saur wa hasiluhuma wahid. Hmm. Jadi saur sama ir itu dia juga gitu kalau. Dan hasiluhuma kesimpulannya satu. Wasaur aidon Jabal di Makkah. Ada juga di Mekah gunung namanya Saur. Ikhtafa fi gharihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di balik gua Hira Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsuma kharaja min Makkah muhajiron, yaitu gua Hira di mana Nabi hijrah dari Mekah. Maksudnya ke gua Hira. Di gua Hira ada semacam jendela, lobang, loh, lobang. Maka ketika Nabi ngelongok itu Ka'bah ditinggikan oleh Allah. Jadi kelihatan Ka'bah, hmm, dari dalam gua. Min Makkah muhajir wa huwal mazkur fil Quran fi qoulihi ta'ala. Yaitu yang disebut di dalam Al-Quran iz huma fil ghar. Ghar itu maksudnya. Ya, Jabal gunung. Sur. Oh, gua. Sur. Itu dia. Sur. Ya. Eh, ingatlah ketika keduanya berada di dalam gua. Wahazal akhyar, ini yang paling baik. Laisa bimurad fi hadzal hadis. Wahadzal akhyar, tetapi yang dimaksud sur ini gua sur itu disebut dalam hadis ini bukan itu gitu. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Fahadzal hadis badal atau ya dulu ala tahdidi haramil Madinah syamalan wa januban. Gunung-gunung yang disebut tadi dalam hadis ini adalah batas tanah haram Madinah, sebelah utara, sebelah selatan. Wa amma tahdidu haramiha syarqan wa gharban. Adapun batas timur dan barat, faqad ruya annaha haram ma baina labi labinah ya. Ini labinaiha, apa ini? Labitaiha. Ai, nah, hilang. Awak aja boleh. Nah, mana dia ini? Wahadal hadis, udah. Amma tahdidu haramiha syarqan wa gharban. Adapun batas tanah haram Madinah sebelah timur dan barat. Faqad ruya annaha haram ma baina labitaiha. Ai, apa ini? Hurrotaiha. Wahuma hurroh al-wabrah fi gharbil Madinah wa hurroh al-waqim fi syarqiha. Pertama tahdidu haramil Madinah fil janibil fil minal jawanibil arba. Hmm. Di ada tempat di sebelah timur namanya Hurroh. Sebelah barat juga ada namanya Hurroh. Baik timur dan barat. Nah itu dia batasnya. Nah kita nih belum pernah. Adapun batas haramnya Mekah, nah kita pernah lewati itu dia tuh temboknya tuh gitu. Kalau Madinah enggak, kita cuma pulang balik dari hotel ke masjid, balik lagi hotel masjid, cuma iya itu saja. Kesimpulannya bahwa dua haramain kita dapat dari informasi ini. Tanah haram Mekah ditentukan oleh Nabi Ibrahim, oleh malaikat lewat Nabi Ibrahim. Batasannya tadi diberi tanda melalui petunjuk malaikat. Lalu diperbaharui sampai ada tembok seperti itu. Oh, itu dia batas tanah haram.
Dan tanah haram dimaksud tanah suci. Kalau masuk ke kota itu yaitu Mekah, tanah haram, harus pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram. Walaupun kepentingannya bisnis. Pokoknya kepentingan bisnis. Hampir sulit dipisahkan masuk Mekah, tanah haram dengan umroh. Nggak bisa dipisahkan. Dia bisnis, terus pasti nanti ada kesempatan untuk ihram. Hmm, ihram umroh. Itu banyak pilot yang pada taat, ternyata, oh kesempatan dia umroh. Kan dia mah niatnya bukan haji, ya. Niatnya emang pekerjaan gitu. Ada juga pendapat kalau memang bagian dari bisnisnya pulang keluar masuk Mekah, nah itu enggak. Punya teman dia LBIQ, dia konsultan agama dakwah ya si Rahmat Gobel. Dia mau bisnis ketemu anu lah pebisnis sana di kerajaan. Terus disarankan pakai ihram karena mau masuk tanah haram. Kata temen itu yang konsultan agamanya. Wah teh masa masa gua ketemu raja pakai pakaian ihram gak bagus ah. Oh iya kalau nggak mau ya pakai jas nggak apa-apa tapi bayar dam. Oh iya dah gua bayar dam aja. Gitu dia ngomongnya gua bayar bayar. Sementara kalau ihramnya Madinah yaitu tidak boleh ya Allah haramkan memotong, membunuh, memburu buruan binatang buruan. Bayangkan pada saat itu, kalau sekarang mah ya udah kota modern, mau buruin apa, tapi tetap berlaku ya. Yang kedua, memotong tanaman. Nah, ini yang harus di apa namanya diwaspadai. Kalau tanaman mah masih banyak ya, walaupun nggak sebanyak di mana di Pondok Gede umpamanya. Iya, selesai. Coba Pak, kita ke hadis berikutnya. 727. 727. Oh, Bab udah bab sifat baru nih. Nggak apa-apa. Babu sifatil hajj wa dukhuli Makkah. Makkah. Bab yang berbicara tentang sifat, deskripsi, gambaran haji dan masuk Mekah. Iya, ini babnya tepat sekali nih, ya kondisinya. Jadi sebentar lagi udah pada berangkat haji. Kita Februari masuk ke Ramadan. Maret Lebaran pertengahan kurang lebih atau akhir udah Syawal. Syawal Zulqa'dah 10 Zulhijjah itu yang disebut Asyhurum Ma'lumat, bulan-bulan haji. Hadis 727. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja. Rasulullah haji. Fakharajna ma'ahu. Kami keluar bersamanya. Hatta iza ataina Zal Hulaifah. Nah ini dia mikot. Ketika kami sampai di Zal Hulaifah, wawaladat Asma bintu Umais. Si Asma melahirkan. Ya, sampai di Zal Hulaifah. Zal Hulaifah itu Bir Ali. Ya, faqalah. Nabi bersabda, iktasili mandi. Was tas was tasfiri bisaubin. Tutup sumpel supaya ini pas nggak keluar dengan baju. Wa ahrimi, ihram lah, ihram lah. Wa shalla Rasulullah SAW fil masjid. Tuh Rasulullah salat. Summa rakibas qaswa. Kemudian dia naik. Qaswa itu ontaknya namanya qaswa. Haza hatta iza stawat bihi alal baida ahalla bit tauhid.
kemudian setelah mendekat sebuah tempat namanya Baida. Jadi dari Bir Ali menuju Mekah ada satu tempat namanya Baida. Nah itu persisnya starting starting pointnya eh, mau haji atau mau umroh. Ahalla maka bertalbiyah bitauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Bir Ali itu satu tempat sengaja ditetapkan agar ketika masuk batas tanah haram yaitu di Baida namanya posisi sudah berihram. Sudah berihram. Paham? Kebayang insya Allah. Kalau mau lari, balap lari. Nah kita siap-siapnya ada di kamar persiapan. Terus masuk ke mulai garis batas start. Nah, kita udah dalam kondisi pakai pakaian olahraga dengan atributnya. Gitu gambarannya. Ya. Lalu pas sampai di Bir Ali, Dzul Hulaifah, melahirkan. Lahirkan. Lahirkan kan ada darah nipas. Nggak apa-apa. Tidak menghalangi haji. Ya. Kata Nabi kepada Asma binti Umais. Umais. Mandi. Bersih-bersih. Nanti keluar lagi, tutup. Nah, kalau kita enak ada pembalut. Ya. Sono ya begitulah. Hadis nggak menceritakan kayak apa, berapa lama enggak. Tapi memberikan kesimpulan hukum, yaitu ketika bernifas boleh. Haji nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan nanti tawafnya. Lagi men juga boleh. Yang nggak boleh tawaf, tawafnya. Karena tawaf nggak boleh ya sa'i nggak boleh. Iya. Selain itu wukuf di Arafah. Terus mabit di Mina, di Musdalifah. Enggak ada masalah. Ya, kenapa giliran tawaf nggak boleh? Karena tawaf dalam hadis Nabi disebutkan itu sama dan sebangun dengan sholat. Cuma kalau tawaf itu boleh ngomong, kalau sholat tidak boleh ngomong. Iya, coba Pak diangkat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Oh, iya, la syarika lak. Hatta idza atainal bait istalam marrukna. Udah masuk. Nah, ini yang nipas mah enggak ya. Ada sebesar. Boleh masuk. Ya, ada sebesar. Dia tak cerita lagi. Ya. Tapi ceritanya kemudian dari Bir Ali masuk ke Mekah. Terus istilam di rukun. Rukun ada dua. Pertama rukun Yamani. Ya. Yang kedua rukun Ka'bah. Yaitu yang ada Hajar Aswad. Hmm. Dia istilam. Mulai toaf. Ini maksudnya rukun. Rukun itu rukun Ka'bah ya yang ada Hajar Aswad. Dia istilam membaca tak Bismillah Bismillahi Allahu Akbar lalu mengecup. Ini namanya istilam. Ngecupnya nggak boleh bersuara. Jangan dan itu kita istilam dadah ya, ke Hajar Aswad itu rukunnya bukan Hajar Aswadnya ya sudutnya itu. Makanya diberi tanda. Itu awal start tawaf. Di tembok sebelah sana itu ada lampu hijau. Bagi mereka yang tak melihat secara langsung, yang jauh. Stilang. Bahkan di bawah diberi garis. Dan sampai kelewat. Hati-hati. Jangan anggap remeh.
Oleh Hmm. karena itu para pemberi materi manasik itu mau wanti-wanti jamaahnya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, mulai muter, kanan muter ya. Maksudnya ke arah kanan, tangan kiri sebelah Ka'bah, sisi Ka'bah. Nanti ada rukun, rukun yang satunya lagi, rukun Yamani namanya, ke arah Yaman. Di situ juga sunat istilam. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi tidak dikecup. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu sisi Ka'bah. Sisi Ka'bah di situ kita sunnah lari kecil sambil membaca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai rukun Ka'bah yakni yang ada Hajar Aswad satu putaran. Diulang lagi tiga. Nah, sekarang kembali ke hadis. Hatta idza atainal bait istalama astalimu kali ataina ya. Istalama. Istalama rukna. Faromala salasan. Romala lari kecil. Wa masya arba'an. Kan 7 putaran. 3 putaran pertama lari kecil. 4 putaran yang berikutnya jalan. Summa ata maqama Ibrahim. Selesai. Kemudian itu iya. Summa ata makam Ibrahim. Udah selesai 7 putaran. Baru ke makam Ibrahim. Fasollah. Menghadap. Sekaligus menghadap makam Ibrahim. Berarti menghadap Ka'bah. Ya, tuh. Sunat sholat. Sunat sholat. Mana dia? Summa roja'a ila rukni. Kembali ke rukun. Fastalamah. Kemudian istilam. Summa kharaja minal bab ila sofa. Nah ini kalau di sini habis sholat apa namanya? Sunat 2 rakaat di makam Ibrahim. Istilam lagi. Kalau di sini nih. Istilam terus baru naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa. Falamma dana minas sofa. Ketika udah dekat Bukit Sofa. Dia membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah bagian dari syiar Allah. Bagian dari syiar Allah. Ini kenapa ayat ini turun? Dulu sebelum Islam datang, mereka juga pada haji, pada tawaf, pada sa'i. Dan di Bukit Sofa ada berhala yang paling besar. Saya lupa namanya, berhala mereka. Nanti di Marwah juga, Sofa, Marwah ada berhala. Mereka nyembah-nyembah di situ. Wah nyembah, tuh udah haji yang menyimpang. Akhirnya ketika datang Islam, terus berhaji juga, loh nggak ada bedanya sama eh, dulu zaman jahiliyah. Baru Allah bilang, Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Waman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ma ayat tawafa. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Iya, inna safa wal marwata min sya'airillah. Maknanya abda'u terusan doanya abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai sa'i ini seperti Allah memulai. Allah memulai sa'i pertama zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Dia ke Bukit Sofa dulu. Bukit Sofa bukan karena pilihan dia, tapi petunjuk Allah. Ya, itu maksudnya abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai seperti Allah memulai. Memulai apa? Mulai sa'i. Siapa yang sa'i?
Sa'i Siti Hajar. Siti Hajar sa'i atas petunjuk Allah. Naik ke bukit Sofa. Maka seolah-olah itu sa'inya Allah. Faraqas Sofa. Maka dia naik ke Sofa. Hatta ro'al bait. Dari situ memang sunnah. Sebelum muter ke Marwa, kita nengok ke bait Ka'bah maksudnya. Ngelihat fastaqbalal kiblah. Dia menghadap kiblat. Fawahhadallah wa kabbar. Lalu dia mentauhidkan Allah dan apa namanya bertakbir. Nih dia bacaan. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Itu doanya. Ketika di Bukit Sofa menghadap ke kiblat ke Ka'bah, ini dia doa. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Summa da'a baina dzalika salas marrat. Kemudian doanya itu 3 kali tadi. Summa nazala minas sofa, turun dari bukit sofa ilal marwah, jalan ke marwah. Hatta izan sobbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Sehingga ketika turun dan dua tapak kakinya menapak di lembah, dulu masih lembah, lembah wadi, ya, di di perut lembah gitu, sa'a, dia lari kecil. Sekarang diberi tanda lampu hijau. Antara lampu hijau Ya. pertama dan kedua itu dulu mah lembah, ya, curam gitu. Itu sunnah lari kecil, tuh saah lari kecil. Hatta coba diangkat Pak. Terus hatta iza so'ada, naik Bukit Marwah, masya ilal Marwah. Jadi habis lampu hijau yang kedua di mana tanda itu lembah dulu, udah jalan lagi, naik ke Bukit Marwah. Fafa'ala 'alal Marwah kama fa'ala 'alas Safa. Dia berdoa lagi menghadap kiblat ke Ka'bah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayak doa tadi. Fadzakaral hadis fafihi, maka kemudian si perawi hadis menyebutkan falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Maka kemudian ketika tiba waktu hari tarwiyah, tarwiyah itu tanggal 8, 8 Zulhijjah menuju Mina. Warakiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik kendaraan. Fasalla biha. Kendaraannya itu dia sholat zuhur, dia sholat asar, dia sholat maghrib, dia sholat isya, dia sholat subuh. Ya, biha ini bukan di kendaraan, di Mina, kan ke Mina. Summa makasa qalilan hatta tola'atis syamsu. Diam sejenak sampai terbit matahari. Fa'ajaza hatta ata. Fa'ajaza hatta ata Arafah. Apa ini fa'ajaza maksudnya? Kemudian dia membolehkan ajaza. Entah nanti kita baca terus ya. Sehingga datang ke Arafah. Fawajadal qubbah qad duribat lahu binamiroh. Maka dia mendapati ada kubah di Namiroh. Ya, ulangi. Fawajadal kubbah. Maka kubah-kubah kali ini. Ya. Summa dorobat lahu binamiroh. Kemudian kubah tugu kali ya. Tempat-tempat Hmm. kubah enggak lah. Enggak ada hubungannya dengan haji. Kalau yang kubah, masjid kubah itu.
Dia dapati Kubah, Kubah yaitu anu masjid ya, Masjid Namiroh. Jadi Namiroh dibangun. Terus persis nih ketika cerita umroh ini atau haji ini, eh, dia dapati Masjid Namiroh udah ada kubahnya gitu. Fanazala biha, dia turun. Hatta idza zalatis samsu, terbit gelincir matahari, amara bil qaswa, gelincir matahari salat zuhur, terus dia naik kendaraannya, ontaknya qaswa, dia suruh farohalat lahu. Kemudian berangkat. Fa'ata batnal wadi, maka kemudian dia sampai di pusat perut, pusat lembah. Fakhotoban nas, lalu dia berkhutbah. Summa adzina, kemudian dia azan. Summa akoma, kemudian komat. Fasolla zuhro, dia sholat zuhur. Summa akoma, kemudian komat. Fasollal asra, tuh di jamak. Mm-mm. Walam yusolli bainahuma syai'an. Kalau kita sholat jamak, jangan ada ba'diyah atau qabliyah berikutnya. Jangan ada. Tuh. Saya. Summa rakibah hatta atal mauqif. Kemudian dia naik kendaraannya sampai ke sebuah tempat pemberhentian. Faja'ala batna naqotihil qaswa ila sakhrat. Dia berhenti, kemudian ontaknya istirahat, perut ontak lagi istirahat, nempel ke batu. Wa ja'ala hablal musyad baina yadaihi. Lalu dia jadikan tali, tali yang mengikat itu buat nuntun eh, ontak baina yadaihi di depannya. Wastaqbalal kiblah, dan dia menghadap kiblat. Itu batas depan maksudnya sutroh. Kalau kita sutroh gitu ya. Ya. Falam yazal waqifan, dia masih berdiri hatta, terusnya Pak, Dorobat. hatta, coba Dorobat Syam. diangkat. Ini masih catatan kaki ini. Bukan, masih hadis panjang. Ah itu. Hatta gharabatis samsu, sampai terbenam matahari. Fazahabatis sufroh kalilan, maka warna kuning matahari mau terbenam itu hilang dikit. Hatta ghoba al korsu, kemudian hilang korsu, lingkaran, lingkaran matahari ya udah penuh terbenam. Wadafa'a, wakod wakod syakko ya. Syakko. Hmm? Ada nun itu ya. Sana kau Pak. Bukan? Syanako lil Hmm. qaswa azimam. Kemudian matahari terbit, dia mencantelkan ya tali tadi ke ontak di apa, pelana ya, pelana. Zimam itu kendali. Kalau kita di kuda itu zimam. Hatta inna ra'saha la inna Yusibnu. ra'saha la yusiba liyusiba maurok rahlihi, sehingga kepala onta itu dia menunduk, dia mau naik lagi. Wa yaqulu biyadihil yumna, lalu dia berkata dan memegang sebelah kanan onta, ya ayuhan nas, wahai manusia, sambil pegangan itu, as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang. Wa kullama atahablan arkhalaha qalilan, ketika dia pegang talinya dia panjangkan sedikit, hatta tas'ud, maka kemudian dia naik ontaknya, hatta atal Muzdalifah, sampai ke Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya, salat maghrib sama isya di Muzdalifah, bi azanin wahid, satu azan, wa iqomatain, dua komat, jadi di jamak. Walam yusabbi bainahuma syai'an, dia tidak berzikir, tidak bertasbih dikit pun. Itu insya Allah jadi pelajaran kita.
Summas Sumad toja'ah, dia istirahat berbaring hatta tolong al fajr, sampai terbit fajar. Fasallal fajra, salat subuh, hina tabayyana lahu sub, ketika sudah datang subuh, bi azanin wa iqamah, azan qomat. Summa rakiba, nggak ada qobliyah, orang lagi safar. Summa rakiba hatta atal masy'arul haram, kemudian dia berkendara lagi, itu udah menuju Mekah nih kayaknya nih, mau tawaf nih. Sampai di Masy'ar Haram. Nih menarik ini. Ada lembah ketika kita di Muzdalifah menuju Mekah, ada lembah. Lembah itu disebut Masy'ar Haram. Dan kita yang ada di Muzdalifah sebagai jamaah haji melewati itu sunnah lari kecil. Itulah dia tempat di mana tentara bergajah dulu dimusnahkan. Berhenti, disuruh maju menuju Ka'bah nggak mau. Tapi kalau dikembalikan pulang, dia pulang, suruh balik lagi. Nah, itu namanya Masyarul Haram, ya. Fastaqbalal kiblat, dia menghadap kiblat, fada'a, dia berdoa, wa kabbara, lalu bertakbir, wa halala, dia bertalbiyah. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Dia masih tetap di situ sampai matahari terang, ya, terbit. Fadafa'a qabla an tatlu asyam, sebelum matahari benar-benar terbit, maka dia mulai berangkat lagi menuju Mekah, menuju Masjidil Haram. Hatta atabatna Muhassar. Oh, ini nih yang Wadi Muhassar. Maksud saya tadi salah, bukan Masyaril Haram. Masyaril Haram itu keseluruhan Muzdalifah. Adapun lembah yang tadi disebutkan, eh, tentara bergajah nggak mau maju lagi ketika dicambuk. Ini dia, Batni Muhassar, ya, lembah Muhassar. Faharraka kalilan, dia tuh sunat sa'i dikit, lari kecil. Summa salakat tarik al wusto, dia ambil jalan tengah, alati, coba diangkat Pak. Hmm? Kok Allati takhruju alal jumroh al kubro. Jumroh kubro, jumroh akobah. Ya. Dia melalui jalan tengah sampai di Mina menuju jumroh kubro, jumroh akobah. Hatta atal jumroh allati anda syajarah, yaitu dekat pohon. Faromaha bisab'i hasayat. Dia melempar dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'akulli hasad minha. Dia bertakbir. Lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali. Mislah hasal hazaf. Qazaf. Batunya kecil-kecil. Sebesar kalau kita melempar orang yang dirajam. Rajam batunya bukan gede, kecil. Sampai mati. Coba bayangin. Ya, mislah hasal khazfi, terus Roma min batnil wadi. Dia melemparnya dari sana ada lembah, ya, dari titik lembah. Summan sorfa ilal manhar. Habis selesai, kemudian dia ke tempat penyembelihan. Fanahara. Lalu dia menyembelih. Itu udah tanggal 10 berarti itu ya. Tanggal 10 kan. Zulhijjah. Summa rakib Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah naik kendaraannya fa'afadho. Tuh, tawaf ifadah. Ilal bait. Fasalla bi Makkah az-zuhra. Terus zuhur di Mekah. Dia sholat zuhur. Ruahu Muslim. Mutawwalan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dituturkan. Lumayan panjang. Kalau kita ingin mendetailkannya lagi, ya udah buka bab haji. Fikih bab haji. Enak. Dan ini juga luar biasa. Kita punya gambaran gambaran umum. Iya. Jadi dari Bir Ali kemudian ke apa tadi ya, statnya itu.
Nikot deh. kali mah siap-siap berihram. Startnya Baida, buat tempat Baida. Ya beberapa meter dari Bir Ali. Terus udah ke mana Mekah. Nah ke Mekah tawaf sa'i. Artinya tawafnya tawaf kudum. Atau ya bisa jadi umrah. Tawaf umrah. Iya, Allah a'lam bissawab. Hadis keberapa sekarang Pak Jamal? Ntar lagi Tujuh dua gua sembilan ya? Oh, Oke, diskusi dulu mungkin Ustaz. Mungkin Pak Taufik atau yang lainnya. oh, iya iya. Bertanya, silakan Pak Taufik. Tadi hadisnya panjang sekali tuh. panjang banget sih ini ya. Oh, Ya, silakan Pak Taufik. panjang pakai kereta wus. Kayak jadi penanyanya Ada ini Pak yang mau disampaikan Pak? kita ini aja lah. Tadi Pak aja Taufik masih udah ya haji tahun berapa? tahun 95. Oh, 95 masih Iya. muda. Amin, mestinya tahun berapa dong? 2000 kayak gitu. Wah, itu lebih mudah lah itu kalau 95 kan berarti udah tuh. Saya baru 17 Pak Ustadz. Oh iya, 71. Tahun 55 lahir. 55 mau 71. 54. Hmm. 54. Barang sama Pak Jamal. Pak Jamal Nggak sama sama Pak Jamal. sama. Sama. Cuma kelihatan muda aja. Hmm. Padahal udah tua gitu maksudnya. Ayo, nih ada Pak Hadi. Tadi apa ya? Tadi Ah, coba. disebutin apa ya, Mak? Semua Rokibah Hatta Maksaril Haram itu tuh apa ya? Saya Iya, belum jelas itu di dah. Muzdalifah itu. Musdalifah Iya, di Muzdalifah. Mas itu. Terus kemudian Hatta Anil Batnil Muhasar itu apa? Itu juga sama apa? Arti itu apa tuh? Nah, beda tempat. Itu yang Oh, beda tadi saya tempat. sebutkan, Wadi Tadi kan, Muhasar, Wadi maaf. Muhasar atau Muhasir, Hmm. itu di mana Raja Abraha diberangus di situ. Hmm. Nanti nggak mau maju ke Ka'bah. Maka di Iya. sana Abdul Muthalib doa, ya Allah, Ka'bah milikmu, silahkan jaga. Terus onta 100 yang disita milikku, tolong kembalikan. Onta dikembalikan, terus udah ada gulungan awan tebal. Ternyata burung, burung ababil. Tuh, burung ababilnya pada bawa batu. Kayak ketemunya tadi Ada, juga tuh ada yang tadi. bilang bawa batunya 3, Hah? kaki kiri kanan sama di paruh. Tapi ada yang bilang juga cukup 1, burungnya banyak. Tapi Batunya dia diambil, pasti ada alamatnya, ada sijilnya ya. iya, Nah, udah misalnya ada, satu di udah ada namanya itu. pada satu di Pondok Gede, pada mana. Oh, oh lah. Iya. Masya Allah ya, itu luar biasa tuh burung. Allah. Tata di Pondok Petir itu. Ada 3. Gak mau kalah. Sama-sama pondok, ya. Ah, Ya, ya. ada. Masya Allah. Iya. Hmm. Tapi Baik. macam-macam tafsir itu ketika ditimpa batu Hmm. sijil oleh burung ababil itu, mereka nggak langsung mati. Yang berkuda, berkuda terus, tapi Hmm. rontok satu-satu Tapi itu batu dari badannya. neraka bukan Pak Ustadz ya? Hah? Apa batunya dari neraka apa ada yang bilang Jadi banyak ada Pak? 2 riwayat, Oh. ada banyak tafsir. Disebut sijil karena udah ada terdaftar nama. Hmm. Disebut sijil diambil dari neraka. Kalau Hmm. Pak Kures Sehat bilang itu batu tanah, tanah yang mengeras sekeras batu. Maka betapapun udah keras, ada kuman di dalamnya, nggak Ya mati. Allah. Hmm. Kuman yang banyak kita temukan secara faktual, ada makhluk hidup yang di dalam tanah ratusan tahun belum mati. Kurang lebih Hmm. begitu, ada kuman. Ketika ditimpuk masuk ubun-ubun, manusia kan kandungannya air, maka kumannya Hmm. hidup.
Itu yang membuat kemudian yang tertimpa menjadi ka'asfim ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Mhm. Iya. Iya, iya. Tapi intinya kuasa Allah. Masya Allah ya. Bukan Raja Abraha sendiri pulang, hampir di perjalanan itu rontok tangannya satu-satu. sebelah, jari-jarinya pada rontok, terus tangan, terus lengan, terus kaki, terus paha, gitu. Waduh. Kalau baca tafsir surat itu, Al-Fil, ya bagian dari azab Hmm. Allah. Nah, kalau dalam konteks kekinian, andai kata benar dulu, belum lama, masih tahun ini, sakit karena menyembunyikan kebohongan. Maka secara medis juga tubuh tak tahan dengan kebohongan yang dilakukan. Hmm. Akhirnya udah pada muncul, secara medis muncul bentol-bentol, ya tak? Hmm. Eh, Hmm. Autoimun gitu ya kalau nggak salah sebutnya. Hmm. Itu kata dokter, ya kalau memang betul, iya nggak Penyakit sanggup autoimun berat menahan. itu. Wallahu Autoimun berat itu. a'lam. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Masya Allah. Mana ada mana kan ada dokter Pak Jamal ini teman belajar kita ini Pak siapa? Pak Pak Taufik itu dokter, Ustaz. Lain. Saya eh, Gimana, Pak? saya eh, dokter bersalin. ada Baik, lagi dokter bersalin. baik. Cukup mungkin, Ustaz, kalau tidak ada lagi yang bertanya. Sudah Alhamdulillah ya. mendekati sholat zuhur. Kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.